Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon pengantin. Halo para calon pengantin dimanapun kalian berada. Di video ini akan sharing tentang pengalaman saya dalam merencanakan sebuah pernikahan. Teman-teman ketahui, saya menikah pada tahun 2019. Itu adalah tahun lalu. Dan mungkin nanti biaya-biaya yang akan saya sebutkan belum terlalu mengalami perubahan yang signifikan. Dan apa aja yang harus dipersiapkan? Ayo kita bahas. Di sini saya membagi menjadi 5 poin hal-hal yang harus dipersiapkan dalam merencanakan sebuah pernikahan. Pakai kacamata dulu ya. Aku sambil nyontek sama catatan aku yang tadi malam udah aku buat biar lebih tersusun secara rapi. Nah, yang harus dipersiapkan untuk acara nikahan, yang pertama pasangan. Nah, kenapa sih harus mempersiapkan pasangan? Ya iya, karena kan kita nikah sama orang ya, bukan sama angin gitu. Tapi yang saya tekankan di sini adalah sifat pasangannya. Karena nantinya kalau misalnya kita menjalankan suatu perencanaan nikah dengan pasangan yang pola pikirnya tidak sejalan sama kita, nah itu pasti akan menemukan lebih banyak lagi rintangan-rintangan yang bisa jadi bikin kita malah gak jadi nikah. Nah, sifat-sifat yang paling penting nih yang harus lebih diprioritaskan gitu lah daripada keegoisan ya. Yang pertama itu yang mau diajak mikir. Cari pasangan yang mau diajak mikir gitu. Jangan yang mau cuma santai-santai aja, terserah lo deh, terserah gue deh, terserah keluarga kamu deh, terserah keluarga aku. Jangan yang seperti itu, karena ini pernikahan dilaksanain sama 2 orang dan 2 keluarga gitu loh. Bukan cuma sama pihak perempuan aja nikah atau pihak laki-laki aja yang nikah gitu, enggak. Nah, yang kedua itu yang mau berusaha untuk menikah kan perlu pertimbangan, perlu biaya, perlu pola pikir yang sama gitu loh. Makanya harus sama-sama berusaha. Jangan cuma kita aja yang mau berusaha, laki-lakinya enggak, atau laki-lakinya aja yang mau berusaha, perempuannya enggak. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, ini yang paling penting nih, yang mau diajak nabung. Nah, buat calon pengantin, pria dan wanita yang mau nabung, yang mau menggunakan biaya pernikahan dengan nabung sendiri, dengan biaya sendiri, nah ini yang paling penting ya. Kita harus menemukan pasangan yang mau diajak nabung. Itu paling penting ya, yang mau diajak nabung, garis bawahi. Nah, itu poin yang pertama tadi, pasangan. Nah, poin kedua itu adalah restu orang tua. Percaya deh, restu orang tua tuh bener-bener restu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Saran aku ya, untuk calon pengantin pria dan wanita, jangan sampai melewatkan restu orang tua ini, karena segala sesuatu hal dijamin deh bakal lancar gitu, lebih tenang mempersiapkannya dengan diiringi doa orang tua dan restu dari orang tua. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Selanjutnya, keyakinan dan niat. Kita harus yakin dulu nih, yakin gak kita nih bisa mampu untuk merencanakan pernikahan? Niat gak kita? Yakin gak dengan pasangan kita? Yakin gak kita dikasih restu orang tua gitu loh. Nah, itu harus ada. Jangan sampai kita jalani udah di tengah jalan karena keyakinannya kurang, jadi berhenti di tengah jalan karena nggak terlalu niat, jadi berantakan atau jadi berantakan semua gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi keyakinan dan niat itu juga harus ada dalam diri kita. Selanjutnya, konsep acara. Nah, ini nih kita harus tentuin kalau misalnya udah ada keyakinan dan niat. Nah, konsep acara apa yang kita mau bangun di acara kita? Apa mau pakai adat, atau kita mau pakai internasional, atau kita temanya mau nasional, atau dengan 1001 malam negeri dongeng, atau dengan mengundang artis atau selebritis, atau mau nikahnya di gedung, atau mau nikahnya di rumah gitu loh. Itu harus dipersiapkan. Nah, yang terakhir adalah budget. Atur budget teman-teman semua dengan konsep acara pernikahannya. Jangan sampai kita punya rencana mau undang 2000 orang dengan 4000 porsi, atau mau undang selebritis, the gestar yang wow, tapi budgetnya ada. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Atau kita mau konsepnya sederhana aja gitu. Nah, itu harus ditentuin ya. Antara budget sama konsep acara itu harus saling keterkaitan itu. Tadi beberapa poin yang udah aku rangkum untuk mempersiapkan sebuah acara pernikahan. Poin 1 sampai 3 ini nggak akan aku bahas ya, karena yang mau aku bahas itu poin 4 dan 5, yaitu
konsep acara dan budget. Dan tadi udah aku kasih tahu, aku itu nikah tahun 2019. Jadi mungkin sama tahun sekarang atau tahun besok gak terlalu mengalami perubahan yang signifikan gitu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan atau bisa dicatat sama calon pengantin untuk mempersiapkan pernikahannya. Ketika itu aku mulai merencanakan pernikahan sama suami aku itu di tahun 2018. Nah, pada saat baru membicarakan pernikahan itu, aku sama suami aku punya tabungan masing-masing. Bukan tabungan bersama, tapi tabungan masing-masing. Nah, ini mungkin tabungan masing-masing ya, jadi kita satu sama lain tuh nggak tahu kalau calon suami aku pada saat itu punya tabungan, suami aku pun nggak tahu kalau pada saat itu aku punya tabungan. Di sini aku baru kerja tahun 2017. Nah, tabungan yang aku punya itu dari hasil aku nabung semenjak aku kuliah dari tahun 2014. Nah, dari tahun 2014 sampai tahun 2017 itu aku nabung dari hasil uang jajan dan uang THR. Kalau waktu itu kan aku masih dapat uang THR. Nah, dari tahun 2017 sampai 2018 itu aku nabung dari hasil pendapatan aku pas udah kerja gitu. Aku nabungnya bener-bener ekstra puasa gitu maksudnya. Jadi pas aku kerja, aku udah langsung mulai cut semua kebutuhan yang nggak aku perluin. Kayak misalnya aku mengurangi belanja, aku mengurangi nongkrong-nongkrong, jalan-jalan, aku mengurangi ngopi-ngopi cantik. Nah, itu aku kurangi. Jadi 70% dari pendapatan aku tabungi. Singkatnya seperti itulah cara aku menabung, dengan mengkat belanja-belanja, jalan-jalan, terus nongkrong-nongkrong cantik, dan memaksimalkan menabung. Pas aku dan suami aku komitmen untuk menikah, barulah aku dan suami aku itu punya tabungan berencana, atau bukan tabungan berencana sih, tabungan bersama. Awalnya kita punya konsep dengan mengundang hanya 200 undangan, yaitu berarti 400 porsi, dengan acara akadnya di rumah dan resepsinya di gedung. Tapi setelah dipertimbangkan lagi, kayaknya kalau bikin acara di dua tempat repot gitu, harus berpindah-pindah. Jadilah kita komitmen nikah di gedung, baik akad maupun resepsi, dengan mengundang jadi 500 undangan. Setelah ada kesepakatan nikah di gedung dan dengan 500 porsi, barulah kita mencari wedding organizer. Nah, yang kita cari itu WO yang bisa bayarnya dicicil, minim komplain, dan harganya relatif lebih rendah dibandingkan WO lain, terpercaya, dan paketnya itu bisa di take out. Misalnya dalam paket WO itu aku nggak cocok sama bajunya, nah itu bisa di take out dan harganya jadi dikurangin gitu. Jadi kan aku nyari baju di tempat lain, aku carinya yang kayak gitu. Nah, kebetulan di WO yang aku dapat itu harganya relatif lebih rendah dibandingkan WO yang lainnya, dan terpercaya juga karena kakakku juga nikah pakai WO itu. Jadi ya udahlah, karena udah ada pengalaman kan, jadi aku pakai WO itu. Nah, pada saat itu di WO itu aku nggak cocok sama baju pengantinnya dan make up pengantinnya, jadi aku take out paket baju pengantin di situ. Jadi harganya dikurangi dari harga semula, dan harga paket di WO yang aku pilih dengan undangan 500 orang dan porsi 1000 orang yang aku dapetin itu 87 juta rupiah. Itu sudah take out baju pengantin dan make up pengantin. Kaget ya ingat biayanya, tapi tenang aja, 87 juta ini bisa dicicil. Jadi kalau misalnya kita punya uang 10 juta, 20 juta, nah itu bisa dicicil. Jadi mungkin tipsnya juga untuk calon pengantin, spare waktu ya antara kita pilih WO dengan tanggal pernikahan kita. Jadi kita bisa kita cicil juga biayanya. Terus kecuali kalau mau bayar lunas, nah itu boleh lah mepet-mepet gitu. Nah, ada juga syarat pembayarannya. Maksimal kita bayar paling lama itu 2 minggu sebelum acara kita itu udah harus lunas. Nah, 87 juta itu kita dapat apa sih? Nah, di sini yang aku inget ya, 80 juta itu kita include catering 1000 porsi karena aku undangannya 500 porsi, dekorasi dan perlengkapan akad dan resepsi, MC akad dan MC resepsi, live music, aki lengser karena aku pakai adat Sunda,
baju dan make up penerima tamu dan among tamu, foto dan video. Nah itu yang aku dapat di paket itu. Nah untuk gedung, kebetulan aku udah bayar duluan sebelum aku cari WO. Gedung yang aku dapat itu biayanya lebih murah di antara gedung-gedung lain yang ada di Bekasi. Nah aku dapat gedung itu biayanya resepsi 7 juta, akad 3 juta. Nah ini tips juga nih buat calon pengantin, paling diutamakan itu cari gedung kalau kalian mau nikah di gedung, karena sistemnya penyewaan gedung itu kita mau nikah di tahun 2021, nah itu tahun 2021 tuh udah banyak yang booking gitu loh, penuh, udah full satu tahun itu. Jadi maksimalkan kita tuh udah harus cepet cari gedung, jangan sampai kita udah ngetap gedung misalnya tapi belum di booking, ya akhirnya tanggalnya diambil sama orang lain. Yang tadi aku kasih tahu, aku take out baju dan make up pengantin. Nah aku cari di luar baju dan make up pengantin. Untuk biaya make up dan baju pengantin yang aku dapetin itu di harga 12 juta rupiah. Nah itu sama, bisa dicicil juga. Kita DP dulu misalnya 20%, terus sisanya bisa kita cicil. Pelunasannya juga sama, yang aku dapetin itu pelunasannya paling lama 2 minggu sebelum kita acaranya. 12 juta itu dapat apa aja sih? Nah yang aku catat di sini, 12 juta itu include-nya make up pengantin, akad dan resepsi, aksesoris pengantin, aku pakai siger waktu itu, melati, terus baju pengantinnya, akad sama resepsi, dapat nail art, terus sama hand bouquet. Nah itu yang aku dapetin di paket 12 juta itu. Karena biasanya kalau perempuan itu puas banget ya kalau misalnya bajunya sama make upnya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah makanya aku paling aku utamain itu make up sama pengantinnya, karena kalau di foto nggak sesuai sama yang kita pengen ya, jadi dikenangnya kurang baik gitu. Nah terus untuk harga undangan, nah di sini aku harga undangannya murah ya, 6.000 rupiah itu per undangannya, tapi bagus, nggak terlalu tipis, jadi masih pantas lah untuk dikasih ke orang. Cenderamata-nya aku cari yang bisa dipakai orang, terus yang berguna dan bermanfaat. Jadi di sini aku pilih gelas, itu harganya 5.000 per gelasnya. Itu aku dikali 750 gelas, jadi aku melebihkan cendeраmatanya gitu, takutnya nanti ada yang pecah kan atau ada kerusakan, jadi nanti nggak bingung lagi cari-carinya. Untuk cenderamata itu harganya 5.000 dikali 750, 700, salah, bukan 750, aku nyiapin 700 gelas, jadi totalnya 3.500.000 rupiah. Nah kalau di total dari harga paket WO, terus harga baju dan make up, terus harga undangan dan harga cenderamata, itu totalnya 115 juta rupiah. Nah itu untuk totalnya. Tapi sekali lagi ya, harga-harga itu kayak harga paket WO, harga make up, harga baju pengantin, harga cenderamata sama harga undangan itu bisa dicicil, jadi bisa di DP dulu, nanti kalau kita ada uang lagi baru bayar lagi. Tapi tetap kita konsisten, tetap bayar. Kalau kita punya uang langsung bayar, kita punya uang langsung bayar. Tapi hal-hal yang tadi aku sebut di atas itu untuk perencanaan pernikahan itu yang atas dasar pengalaman aku ya, semua masing-masing ke keinginan dan kemampuan calon pengantin semua gitu. Kalau misalnya mau dengan tabungan yang sudah ada aja gitu, nggak nabung lagi, monggo silakan, bisa diminimalisir dari item yang udah aku sebutkan. Nah sekali lagi nih, untuk harga-harga yang tadi aku sebutin, mungkin untuk sebagian orang ada yang murah, mungkin ada sebagian orang lagi yang mahal. Jadi semua tergantung kemampuan dan tabungan masing-masing. Segala sesuatu rencana itu tidak usah dipaksakan, tapi tetap harus diusahakan. Jadi yang tadi aku bilang semua tergantung pada kemampuan, tabungan, dan keinginan masing-masing yang harus dibicarakan secara matang. Intinya sah, tidak terlalu banyak hutang yang menumpuk, jadi perjalanan selanjutnya akan lebih ringan dan lebih menyenangkan. Semua harga atau biaya yang aku sebutkan itu berdasarkan dengan pengalaman aku. Aku tidak menjamin semua WO atau semua tempat penyewaan baju pengantin dan make up memiliki prosedur yang sama, yaitu bisa dicicil. Jadi mungkin untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung komen aja, insya Allah nanti aku jawab ya.
Sekian pengalaman aku dalam merencanakan sebuah acara pernikahan. Semoga nanti kita ketemu di sharing pengalaman-pengalaman selanjutnya. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan kalau yang mau komen silahkan di komen. Sampai jumpa di sharing selanjutnya. Sukses ya bagi yang mau menikah.